Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota dari kelompok 3 dan juga Musa, Uda Gilman, Farhan Maulik, Ina Kusmawati, Nur Aziza Walimilawati, Aulia Mutiara, dan Sri Jamirolis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sini latar belakang yaitu konsep dan karakteristik anak dengan daya kesulitan belajar, learning disability. Menurut kata istilah, kesulitan belajar learning disability diberikan kepada anak yang mengalami kegagalan dalam situasi pembelajaran tertentu. Dalam hal ini, belajar didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi secara terus-menerus yang tidak diakibatkan oleh kelelahan atau penyakit. Dalam Kuriksang N. Halan 1975. Maka setiap karakteristik yang bersifat individu merupakan hasil dari perpaduan pengaruh-pengaruh lingkungan dan kondisi-kondisi genetika. Dengan demikian, variabel-variabel organismik dan genetika sama berpengaruh terhadap perilaku selama lingkungan juga turut berpengaruh. Pengaruh organismik dan genetika memerlukan adanya respon lingkungan yang efektif. Dalam Kuriksang dan Halahan 1975. Yaitu selanjutnya, apa itu gangguan belajar? Gangguan belajar adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi yang umumnya dialami oleh anak-anak. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan akademik. Kondisi ini berbeda dengan masalah belajar, learning problem, yang terjadi akibat faktor eksternal seperti lingkungan belajar yang tidak kondusif, fasilitas belajar di rumah atau di sekolah yang terbatas, sehingga anak mengalami hambatan belajar yang mempengaruhi prestasi akademik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu Kak Keto. Gejala belajar yang pertama, ada kesulitan memahami dan membedakan sisi kanan dan kiri. Yang kedua, sering menggunakan huruf, kata, atau apa secara terbalik-balik meskipun telah kelas 1 atau 2 SD. Yang ketiga, ada kesulitan mengenali pola atau menyortir benda berdasarkan ukuran atau bentuk. Yang keempat, ada kesulitan memahami dan mengikuti instruksi. Yang kelima, kesulitan mengingat apa yang baru saja dikatakan atau apa yang baru saja dibaca. Yang keenam, kurang koordinasi saat beraktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, kesulitan melakukan tugas dengan tangan seperti menulis, memotong, atau menggambar. Yang kedelapan, kesulitan memahami konsep waktu. Jenis gangguan belajar. Yang pertama, ada disleksia atau kesulitan baca. Anak dengan disleksia biasanya mengalami kesulitan mengenali kata-kata, mengeja yang berhubungan dengan huruf dan suara. Hal ini dapat membuat sulit untuk memahami bagaimana huruf atau huruf mewakili suara dan bagaimana kombinasi huruf membuat sebuah kata. Yang kedua, ada diskalkulia, kesulitan dengan matematika. Anak memiliki kesulitan belajar dalam memahami matematika. Tanda-tanda gangguan ini termasuk masalah pemahaman konsep aritmatika dasar seperti pecahan, bilangan, dan bilangan positif dan negatif. Yang ketiga, ada disgrafia atau kesulitan menulis. Anak dengan disgrafia mengalami kesulitan menulis atau memiliki tulisan tangan yang dan tidak dapat tumbuh lebih besar, mungkin mengalami disgrafia. Gangguan ini dapat menyebabkan anak menjadi tegang dan gugup saat memegang pulpen atau pensil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Selanjutnya, penyebab kesulitan belajar. Kesulitan belajar disebabkan oleh sesuatu yang mempengaruhi perkembangan otak. Hal ini dapat terjadi sebelum kelahiran, prenatal, selama kelahiran, atau pada anak usia dini. Faktor resiko penyebab kesulitan belajar pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor atau kombinasi. Terkadang penyebab spesifiknya tidak diketahui. Yang pertama, riwayat keluarga dan genetik. Riwayat keluarga dengan gangguan belajar meningkatkan risiko anak mengalami gangguan. Yang kedua, risiko prenatal dan neonatus. Pertumbuhan rahim yang buruk atau kekurangan gizi atau malnutrisi selama kehamilan, paparan alkohol atau obat-obatan dari ibu sebelum
lahir, kelahiran prematur, dan berat badan lahir sangat rendah dengan telah dikaitkan dengan gangguan belajar. Yang ketiga, trauma psikologis. Trauma psikologis atau pelecehan pada anak usia dini dapat mempengaruhi perkembangan otak dan meningkatkan risiko gangguan belajar. 4. Trauma fisik. Cedera kepala atau infeksi sistem saraf mungkin berperan dalam perkembangan gangguan belajar. 5. Paparan lingkungan. Paparan logam berat dalam jangka waktu yang lama seperti limbah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan belajar. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya pengobatan gangguan belajar. Bantuan dari ahli seperti guru les membaca, tutor matematika, atau profesional terlatih lainnya yang dapat menjaga teknik meningkatkan keterampilan akademik, organisasi, dan belajarnya. Terapi dapat dilakukan untuk mengobati gangguan belajar. Beberapa anak mendapat manfaat dari terapi. Terapi okupasi dapat meningkatkan keterampilan motorik anak yang memiliki masalah menulis. Terapi bicara bahasa dapat membantu mengatasi keterampilan bahasa. Selain bantuan profesional dan terampil, pengobatan biasanya dilakukan dengan kombinasi obat-obatan. Dokter anak mungkin merekomendasikan obat untuk mengatasi depresi atau kecemasan yang parah. Obat-obatan untuk gangguan pemusatan, perhatian atau hiperaktivitas dapat meningkatkan kemampuan anak untuk berkonsentrasi di sekolah. Pengobatan komplementer dan alternatif penelitian untuk lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui efektivitas pengobatan alternatif seperti perubahan pola makan, penggunaan vitamin, latihan mata, neurofeedback, dan penggunaan perangkat teknologi. Dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, pengobatan untuk gangguan belajar yaitu menyediakan layanan kesehatan, memainkan peran penting dalam bekerja sama dengan sekolah untuk membantu anak dengan kesulitan belajar atau cacat lainnya untuk mendapatkan layanan medis yang mereka butuhkan. Sebagai contoh, American Academy of Pediatrics atau AAP telah membuat laporan yang menjelaskan peran yang dapat dimiliki penyedia layanan kesehatan dalam membantu anak-anak penyandang disabilitas ikon eksternal termasuk kesulitan belajar, mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan intervensi dini atau layanan pendidikan khusus, berbagai informasi yang relevan dengan intervensi awal atau personal sekolah. Pertemuan dengan intervensi dini atau personil sekolah dan orang tua atau wali menggunakan intervensi awal atau informasi sekolah dalam diagnostik medis atau rencana perawatan. Bekerja dalam intervensi awal sekolah atau klinik kesehatan berbasis sekolah, bekerja di tingkat administrasi untuk meningkatkan fungsi sekolah di sekitar anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salahnya, saya dan teman-teman mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.